Pak Taufik yang saya hormati, ada jejak digital hubungan keakraban Partai PKS dan Partai Komunis Cina. Bagaimana pandangan Anda? Bagaimana pendapat Anda? Semestinya Anda juga mengomentari terkait jejak digital hubungan keakraban Partai PKS dengan Partai Komunis Cina. Anda justru menyerang Partai PDIP, kemudian Anda secara jelas menuduh yang menurut saya adalah suatu fitnah keji terhadap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Tuhan kirimkanlah 100 Jokowi lagi. Halo Indonesia, saya Kristianto Yenoni, salam NKRI. Video ini saya tujukan kepada yang terhormat Bapak Taufik Bahaudin, seorang dosen senior Universitas Indonesia. Halo Pak Taufik, salam hormat buat Anda. Perkenalkan Kristianto Yenoni, rakyat jelata. Saya lihat video Anda tentang kebangkitan komunis gaya baru. Saya ingin menanggapi Anda. Yang pertama, saya melihat nalar berpikir yang coba Anda giring merupakan suatu nalar berpikir yang sangat dangkal dan mentah. Saya ulangi. Saya amati nalar berpikir yang coba Anda giring merupakan suatu nalar berpikir yang sangat dangkal dan mentah. Yang kedua, saya juga melihat Anda sebagai seorang sosok yang rasis. Memang Anda coba untuk mengangkat isu PKI ataupun komunis, tapi menurut saya itu hanyalah modus semata untuk menyamarkan rasisme diri Anda. Ada beberapa hal yang ingin saya tanggapi ya dari narasi Anda, yaitu yang pertama, Anda mengatakan ada upaya untuk mengadu domba Islam. Begini, Pak Taufik yang saya hormati, sebelumnya saya ingin mengemukakan narasi suatu ungkapan yang pernah diutarakan oleh almarhum Gus Dur. Beliau pernah berkata bahwa tidak ada pembenci Islam di Indonesia. Kalau membenci FPI, organisasi intoleran, banyak. Saya salah satunya. Itu kata Gus Dur. Jadi kalau Anda coba membangun narasi, ada upaya untuk mengadu domba dan menghancurkan Islam, saya kira itulah sebenar-benarnya rasismenya diri Anda yang Anda coba samarkan dengan isu PKI atau komunis. Itulah sebenar-benarnya sejatinya rasismenya diri Anda itu. Begini, Pak Taufik, Indonesia adalah negara, wadah bangsa, bukan wadah agama. Indonesia adalah negara yang bukan wadah agama, melainkan wadah bangsa yang identik dengan keberagaman. Okelah Indonesia jadi wadah agama. Tapi Anda perlu ingat bahwa Indonesia bukan hanya satu agama. Bangsa Indonesia bukan pemeluk satu agama. Okelah, bangsa Indonesia menjadi pemeluk satu agama. Tapi Anda perlu ingat bahwa dalam satu agama pun terdapat perbedaan-perbedaan pandangan secara kolektif. Memang secara iman, secara keyakinan, itu adalah satu agama. Tapi ada perbedaan-perbedaan kolektif dalam golongan-golongan. Yang secara iman dianggap satu, tapi secara pandangan-pandangan kolektif,
konsep-konsep kolektif, kita tidak bisa pungkiri bahwa itu memang terdapat perbedaan yang agaknya tidak bisa disatukan. Oke lah, Indonesia wadah agama, satu konsep. Tapi Anda juga perlu ingat bahwa di dalam satu wadah, satu agama, satu konsep, di dalamnya juga terdapat persaingan-persaingan sosial. Siapa yang lebih berhak dan lebih pantas dihormati, siapa yang lebih berhak dan lebih pantas menduduki posisi ini dan itu, dan siapa atau golongan mana yang dianggap memiliki kasta yang lebih tinggi dari yang lainnya. Bagaimanapun juga kita memeras perbedaan itu untuk menemukan suatu kesamaan. Bahkan di dalam kesamaan yang sungguh-sungguh sama itu pun terdapat perbedaan. Maka kita sudah bisa mengambil satu kesimpulan bahwa perbedaan merupakan takdir. Perbedaan merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa disangkali. Dan pada akhirnya kita harus mengakui bahwa pencipta segala keberbedaan adalah Tuhan Sang Pencipta itu sendiri. Itu yang pertama, hal pertama yang saya tanggapi dari Anda. Yang kedua, Anda mengatakan bahwa secara resmi upaya membangkitkan komunisme gaya baru yaitu melalui BPIP. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Anda mengatakan bahwa BPIP bekerja sama dengan komunis Cina untuk melakukan upaya-upaya membangkitkan komunisme gaya baru. Pak Taufik yang saya hormati, ada jejak digital hubungan keakraban Partai PKS dan Partai Komunis Cina. Bagaimana pandangan Anda? Bagaimana pendapat Anda? Semestinya Anda juga mengomentari terkait jejak digital hubungan keakraban Partai PKS dengan Partai Komunis Cina. Anda justru menyerang Partai PDIP, kemudian Anda secara jelas menuduh yang menurut saya adalah suatu fitnah keji terhadap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Itu yang kedua. Yang ketiga, Anda mengatakan Pancasila adalah degradasi, bukan ideologi. Anda tentu punya dasar secara ilmiah. Tapi saya juga punya dasar untuk membantah argumentasi Anda. Pak Taufik yang saya hormati, berbicara Pancasila. Negara ini berdiri, tentunya ada gagasan-gagasan mendasar. Bagaimana bangsa ini akan berdiri? Dan ke arah mana masa depan bangsa ini? Kemudian bagaimana bangsa ini akan dikenal oleh dunia? Nah, gagasan-gagasan dasar inilah yang kemudian dirumuskan menjadi 5 sila yang kita sebut Pancasila. Nah, kemudian kalau kita merujuk kepada pengertian dari ideologi, ideologi artinya pengetahuan tentang gagasan-gagasan dasar. Kalau Pancasila lahir dari gagasan-gagasan dasar, bagaimana bangsa ini berdiri, bagaimana kemana arah masa depan bangsa ini, bagaimana kemudian bangsa ini akan dikenal dunia. Artinya di sini jelas bahwa Pancasila merupakan ideologi karena lahir dari gagasan-gagasan mendasar sesuai dengan arti daripada ideologi, yaitu pengetahuan tentang gagasan-gagasan dasar. Jadi kalau Anda katakan bahwa Pancasila bukanlah ideologi melainkan degradasi, saya kira ada yang salah dengan nalar berpikir Anda, meskipun Anda merupakan salah satu dosen senior Universitas Indonesia.
Yang terakhir, kesimpulan yang Anda sampaikan bahwa barang siapa yang mengadu domba Islam, memecah belah Islam, menghancurkan Islam, sudah pasti dia terpapar komunis gaya baru. Mungkin saya perlu ingatkan, tegaskan kepada Anda yang saya sampaikan di awal tadi, ungkapan seorang guru bangsa yang bernama Gus Dur. Beliau dengan jelas dan sederhana mengatakan bahwa tidak ada musuh Islam di Indonesia. Tidak ada pembenci Islam di Indonesia. Kalau pembenci kelompok-kelompok intoleransi ada. Kalau pembenci kelompok-kelompok rasisme ada. Kalau pembenci kelompok-kelompok radikalisme ada. Jadi kalau Anda adalah salah satu orang yang berada di kelompok rasisme, maka Anda juga layak untuk dimusuhi dan dibenci oleh rakyat Indonesia. Ingat, rakyat Indonesia. Saya tidak menyebutkan agama. Karena Indonesia ini sudah sepakat satu tumpah darah, satu bangsa, satu bahasa. Meskipun berbeda suku, ras, agama, dan antar golongan. Jadi kalau saya misalkan ya membenci suatu golongan, bukan agamanya, tapi golongannya. Karena suatu keniscayaan bahwa serapi apapun suatu agama, di dalamnya tentu saja ada golongan-golongan. Dan golongan-golongan ini tentu saja memiliki perbedaan-perbedaan kolektif, baik dalam konsep maupun pandangan-pandangan. Dan perbedaan-perbedaan itu bukanlah akibat dari suatu adu domba. Bukan akibat dari suatu upaya pemecah belah. Bukan akibat dari suatu upaya penghancuran suatu agama. Melainkan perbedaan-perbedaan itu berdiri, lahir dari perbedaan-perbedaan kolektif, baik secara pandangan maupun konsep-konsep yang berbeda-beda tadi. Saya kira itu yang perlu Anda pahami. Dan saya yakin sebagai salah seorang dosen Universitas Indonesia, dosen senior, Anda pasti memahami itu. Tapi mungkin saja, dan saya kira dari narasi Anda itu jelas menunjukkan bahwa Anda berdiri pada golongan rasisme. Anda hanya mengangkat isu PKI dan komunis sebagai modus untuk menyamarkan diri Anda bahwa sesungguhnya Anda itu berada di golongan rasisme. Terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Anda, bahwa yang membenci rasisme, yang membenci intoleransi, yang membenci radikalisme, ekstremisme, itu bukan satu agama saja. Itu bukan satu golongan saja. Rakyat Indonesia, baik itu beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini, yang mencintai Bhinneka Tunggal Ika ini, tentunya membenci orang-orang yang berada di golongan rasisme, orang-orang yang berada di golongan intoleransi, orang-orang yang berada di golongan ekstremisme dan radikalisme. Jadi kalau Anda berada di golongan rasisme, intoleransi, radikalisme, ekstremisme, artinya secara sadar Anda sendiri menempatkan diri Anda pada posisi untuk dibenci oleh rakyat bangsa Indonesia. Bukan dibenci oleh suatu golongan atau agama tertentu, melainkan dibenci oleh rakyat bangsa Indonesia yang cinta negara kesatuan Republik Indonesia, yang pro Bhinneka Tunggal Ika. Saya Kristianto Yen Oni, rakyat jelata. Mohon maaf bila ada buah bahasa yang kurang berkenan di hati Anda. Begitulah cara rakyat jelata mengutarakan pendapatnya. Salam NKRI. Bravo NKRI. Pancasila ideologi bangsaku. Bhinneka Tunggal Ika sudah final. NKRI harga mati. Merdeka!